wabarakatuh. Nama saya Nuraila Septiani. Saya dari Prodi PGMI semester 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori masuknya Islam ke Indonesia yang diampu oleh Bapak Dr. Saripudin MPDI. Mata kuliah Sejarah Islam Asia Tenggara. Yang pertama ada teori Gujarat. Teori Gujarat menjelaskan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim dari wilayah Gujarat, India sekitar abad ke-13 Masehi. Kedatangan mereka ke Nusantara bertujuan untuk berdagang, namun melalui interaksi sosial dan budaya. Ajaran Islam mulai dikenal dan diterima oleh masyarakat setempat terutama di daerah pesisir. A. Tokoh pendukung. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Snook Hargronch, J. Pichnapel, dan McQuay. Mereka berpendapat bahwa peran pedagang Gujarat sangat besar dalam proses Islamisasi di Indonesia. B. Bukti pendukung. Bukti utama teori Gujarat adalah batu nisan Sultan Malik Al-Saleh di Samudra Pasai yang memiliki kemiripan dengan batu nisan dari Gujarat. Kesamaan ini terlihat dari bentuk, bahan, dan gaya seni ukurannya. C. Kelebihan dan kelemahan. Kelebihan teori ini terletak pada adanya bukti arkeologis, namun kelemahannya adalah teori ini kurang mampu menjelaskan keberadaan Islam di Indonesia sebelum abad ke-13 serta mengabaikan peran bangsa Arab. Yang kedua, teori Mekah. Teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Islam dibawa oleh para pedagang Arab yang singgah di pelabuhan Nusantara melalui jalur perdagangan internasional. A. Tokoh pendukung teori Mekah. Tokoh pendukung teori Mekah ini antara lain adalah Hamka dan Buya Hamzah Fansuri. Mereka meyakini bahwa hubungan antara Nusantara dan dunia Arab sudah berjalin sejak masa awal Islam. B. Bukti pendukung teori Mekah. Bukti pendukung teori ini berasal dari catatan dinasti Tang di Cina yang menyebutkan adanya permukiman pedagang Arab Muslim di Sumatera. Selain itu, ditemukan penggunaan mazhab Syafi'i yang berkembang luas di Indonesia, sama seperti di Mekah. C. Kelebihan dan kelemahan teori Mekah. Kelebihan teori ini adalah kesesuaian dengan sejarah awal perkembangan Islam. Namun, kelemahannya terletak pada minimnya bukti arkeologis yang secara langsung menunjukkan proses awal masuknya Islam dari Arab ke Indonesia. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui Persia atau Iran sejak abad ke-13 Masehi. Penyebaran Islam dilakukan oleh pedagang dan ulama Persia yang membawa ajaran Islam beserta tradisi keagamannya. Yang A. Bukti pendukung teori Persia. Tokoh-tokoh yang mendukung teori ini antara lain adalah Snook Hargronch, Pichnapel, dan McQuay. Mereka berpendapat bahwa peran pedagang Gujarat sangat besar dalam proses Islamisasi di Indonesia. B. Kelebihan dan kelemahan teori Persia. Kelebihan teori Persia terletak pada kesamaan budaya keagamaan. Namun kelemahannya adalah kurangnya bukti arkeologis yang kuat tentang kedatangan langsung bangsa Persia ke Indonesia. Yang keempat, teori Cina. Teori Cina menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang muslim dari Cina, khususnya dari wilayah Kanton dan Yunan. Mereka berperan dalam menyebarkan Islam melalui perdagangan dan hubungan sosial. B. Bukti pendukung teori Cina. Bukti teori Cina dapat dilihat dari arsitektur masjid bercorak Cina seperti Masjid Menara Kudus serta peran Laksamana Cheng Ho dalam menyebarkan Islam di Asia Tenggara. B. Kelebihan dan kelemahan teori Cina. Kelebihan teori Cina menunjukkan keberagaman jalur masuk Islam ke Indonesia. Namun kelemahannya adalah kurangnya bukti sejarah yang kuat bahwa Cina merupakan jalur utama penyebaran Islam di Indonesia. Nah, kesimpulan dari materi yang saya sampaikan adalah masuknya Islam ke Indonesia berlangsung secara bertahap dan damai melalui berbagai jalur seperti perdagangan dan interaksi sosial. Hal ini terlihat dari adanya beberapa teori, yaitu teori Gujarat, teori Mekah, teori Persia, dan teori Cina.
Perbedaan teori tersebut menunjukkan bahwa penyebaran Islam di Indonesia tidak berasal dari satu wilayah saja, melainkan melalui peran banyak bangsa dan budaya, sehingga Islam dapat berkembang luas dan diterima oleh masyarakat Nusantara. Itu saja yang dapat saya sampaikan, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.